Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yustaftahul khairu bihamdih wa tustamnahun ni'amu bikaramihi wa rifqih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin min ba'dih. Amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa kembali menikmati indahnya karunia Allah di bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah membentangkan rahmatnya, menghamparkan ampunan dan maghfirahnya untuk kita semua, di mana segala sesuatu yang kita lakukan bisa bernilai ibadah dan segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan di banyak hadis-hadisnya. Di antaranya beliau bersabda, Ramadan ila Ramadan wal Jumu'ah ila Jumu'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al-kabair. Kata Rasulullah, satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dan satu salat ke salat yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penebus-penebus segala dosa yang terjadi di antaranya. Idza ijtunibat al-kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Kata Nabi, huwa syahrus sabar. Ramadan adalah bulan kesabaran. Wassabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya syurga. Sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sabar yang dimaksud di sini bukan hanya sabar dalam menghadapi ujian, masalah dan musibah dalam kehidupan. Bukan hanya sabar dalam menahan lapar dan dahaga selama menjalani puasa di bulan suci Ramadan, tetapi juga termasuk sabar dalam mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengekang syahwat kita agar tidak terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengendalikan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan adalah bentuk cara kita menghormati bulan suci Ramadan. Ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda di hari kiamat nanti, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abil Faraj Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin fi Riyadhis Sami'in. Beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," kata Nabi, apabila terjadi hari kiamat nanti, bainama ana waqifun 'indal mizan, ketika aku berdiri di sisi mizan, fayu'ta bisyabbin min ummati, maka didatangkan seorang pemuda dari umatku, wal malaikatu yadribunahu wajhan wa duburan, dan para malaikat memukulinya dari arah depan dan belakangnya. Fayata'allaqu bi, maka si pemuda ini menggantungkan harapannya kepadaku, wa yaqul, dan dia berkata, ya Muhammad al-mustaghath bik, wahai Muhammad, ini orang yang minta pertolongan kepadamu, tolong. Si pemuda ini minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para malaikat, ya malaikat Rabbi, ma dhanbuhu, kata Nabi, wahai para malaikat Tuhanku, apa dosanya? Para malaikat itu menjawab, adraka syahra Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, fa'asallaha fih, lalu dia melakukan maksiat kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, walam yatub, dan dia belum sempat bertaubat, fa'akhadahullahu faj'atan, lalu Allah mencabut nyawanya secara tiba-tiba.
Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si pemuda ini, hal qara'tal Quran? Apakah engkau membaca Al-Quran? Si pemuda ini menjawab, ta'allamtuhu wa nasituh. Aku mempelajari Al-Quran dan aku melupakannya. Maka kata Rasulullah, bi'sasyab anta, bi'sasyab anta. Engkau adalah seburuk-buruknya pemuda. Akan tetapi si pemuda ini tidak putus asa. Dia tetap berharap Rasulullah SAW mau memberikan pertolongan kepadanya. Dan malaikat juga tidak berhenti memukulinya dan menyiksanya. Lalu kemudian Nabi SAW mencoba memberikan syafaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ilahi syabun min ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, ini ada seorang pemuda dari umatku. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, inna lahu khasman qawiyan ya Ahmad. Sesungguhnya dia memiliki musuh yang kuat, wahai Muhammad. Nabi bertanya, siapa musuhnya ya Allah, ya Rabb, sehingga aku bisa ridha terhadapnya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, khasmuhu syahrul Ramadan. Musuhnya adalah bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, ana bari'un mimman khassamahu syahrul Ramadan. Aku terbebas, terlepas, tidak bisa bertanggung jawab kepada orang yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Wa may yashfa' liman lam ya'rif hurmata Ramadan. Dan siapa yang mau memberi syafaat kepada orang yang tidak mengerti bagaimana cara menghormati bulan suci Ramadan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana bari'un mimman anta bari'un minhu. Dan aku terlepas, tidak bertanggung jawab kepada orang yang engkau tidak mau bertanggung jawab terhadapnya. Fayuntalaqu bihi ilan nar. Maka si laki-laki tadi, si pemuda tadi dibawa ke neraka. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, dari kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, hendaknya bisa menjadi nasihat untuk kita semua, bahwasanya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Tidak hanya memperbanyak amal kebaikan, tidak hanya memperbanyak ibadah kita, tetapi juga harus maksimal dalam mengekang hawa nafsu, mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, mereka itu kemudian nanti akan menjadi musuhnya bulan suci Ramadan, dan akibatnya mereka akan mendapatkan balasan masuk ke dalam neraka sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Semoga kita semua bisa memaksimalkan diri kita di dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.